Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel Markas Pinjol. Buat teman-teman di luar sana yang saat ini terjerat di aplikasi Watas, kalian tonton video ini sampai selesai, karena di video ini saya akan update lagi tentang telat bayar ataupun galbay di aplikasi Watas, di mana di aplikasi Watas ini sudah lewat sekitar 20 hari. Mungkin kalau teman-teman ikuti channel saya, untuk aplikasi Watas ini selalu saya update mulai dari telat 2 hari, 3 hari, bahkan 1 minggu, 2 minggu, bahkan sampai sekarang selalu saya update. Nah, seperti apa? Ini sudah keterlambatan 20 hari, resikonya apakah sebar data, apakah ada DC lapangannya. Nah, di video ini saya akan menjelaskan sesuai pengalaman yang saya alami. Buat teman-teman, tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham yang saat ini sudah telat ataupun mau telat di aplikasi Watas. Oke teman-teman, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas. Namun seperti biasa, buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, di sini teman-teman, untuk aplikasi Watas ini saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk aplikasi Watas ini bukan pinjaman online yang ilegal, bukan. Tapi dia sudah legal ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi intinya aplikasi Watas ini bukan ilegal, tapi sudah legal. Oke. Nah, di sini teman-teman, jumlah pembayaran. Jadi ini tampilan awal dari aplikasi Watas. Ini ada tagihan 558.000 sekian-sekian. Kemudian tanggal 16 bulan 6 2024. Kemudian ada tulisan bayar kan. Nah, di bawah tulisan bayar ini telat 20 hari. Artinya sudah hampir 1 bulan aplikasi Watas ini nggak dibayar. Nah, oke, lanjut kita ke bawahnya, ini jumlah pembayaran. Jadi total keseluruhan itu 1.400.000 sekian-sekian. Tanggal 5 bulan 6 2024. Jadi total keseluruhan itu 1.400.000 teman-teman. Nah, untuk bunga ini setiap hari masih tetap berjalan. Jadi misalkan teman-teman masih belum tahu juga untuk bunga itu berapa hari Bang naiknya atau berapa persen. Kalau dari pengalaman saya untuk aplikasi, untuk bunga itu setiap hari itu berjalan sesuai berapa pinjaman kalian. Jadi untuk bunga itu otomatis bertambah setiap hari. Nah, sampai kapan Bang untuk bunga itu berhenti? Nah, sampai kapan Bang untuk bunga itu berhenti? Jadi kurang lebihnya 2 bulan atau 3 bulan baru berhenti misalkan teman-teman memang tidak bayar. Kalau masih telat 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan masih tetap berjalan untuk bunga. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya, untuk bunga itu biasanya stop di 2 bulan atau 3 bulan. Jadi setiap hari akan bertambah. Nah, misalkan teman-teman bertanya, Bang berapa setiap hari? Tergantung pinjaman kalian. Besar kecilnya bunga itu tergantung berapa besar pinjaman kalian. Seperti itu. Jadi kalian bisa cek lah ya. Oke. Di sini saya coba cek bayar kan di sini. Oke, resiko yang pertama buat teman-teman yang penasaran. Resiko yang pertama buat teman-teman kalau telat bayar ini pastinya diteror ya. Jadi buat teman-teman yang masih baru telat, kalian kuatin mental. Karena apa? Karena cara penagihan dari aplikasi Watas ini sangat sadis ya. Cara penagihannya. Sebenarnya sadisnya cuma nakut-nakuti aja. Nggak bakalan terjadi. Yang pertama, kalau kalian telat ya, pastinya diancam sebar data ya, atau data Anda kami alihkan ke pihak ketiga, atau data Anda kami buat pinjol ke aplikasi lain kayak gitu. Karena banyak teman-teman yang dapat WA kayak gitu. Nah, misalkan kalian telat bayar, kemudian dapat WA seperti itu, dapat teror, data Anda mau disalahgunakan atau data Anda kami sebar kayak gitu kan. Biasanya pinjol kalau telat seperti itu. Kalian nggak usah takut, nggak usah panik. Itu nggak bakalan terjadi disebar data atau data Anda disalahgunakan. Itu hanya gertakan aja, nakut-nakuti, intinya seperti itu. Makanya buat teman-teman yang saat ini telat bayar, kalian harus kuat mental. Jadi mental kalian harus kuat banget ya, karena cara penagihannya sadis, bikin mental kalian down sebenarnya. Makanya di video saya selalu saya ingatkan buat teman-teman yang telat bayar,
Yang gagal bayar, kalian harus kuat mental. Jadi mental kalian benar-benar kuat gitu loh. Biar kalian apa? Biar nggak ketakutan. Kenapa? Karena itu hanya gertakan atau ngatuki saja. Nggak sampai terjadi disebar data. Nggak bakalan. Oke? Kemudian untuk yang apa? Menghubungi di luar kondar. Itu yang sering ditanyakan oleh subscriber ya, ataupun penonton di channel saya itu kan banyak yang komen itu, Bang, apakah menghubungi di luar kondar? Sebenarnya kalau pinjol apapun biasanya kalau kalian telat bayar itu sebenarnya ada potensi dari pihak penagih itu menghubungi di luar kondar. Ada potensi karena banyak orang-orang yang gagal bayar itu dihubungi di luar kondar. Ya, Bang, saya padahal nggak nyantumin nomor ini, kenapa kok dihubungi? Bang, saya sebenarnya nggak ngasih akses kontak-kontak saya, tapi kok tahu ya, memang pinjol memang canggih kayak gitu. Sebenarnya pinjol itu tahu ya, cuman yang dilakukan ya cuman nakut-nakuti kayak gitu. Ya kalaupun ada nggak sampai ke seluruh kontak, mungkin ya 3 orang atau 5 orang. Ya biar apa? Ya biar kalian takut, biar kalian membayar kayak gitu. Kalau ke seluruh kontak dari pihak pinjol ya juga takut juga gitu loh. Sama-sama takut sebenarnya. Meskipun teman-teman nggak kasih akses, kalau pinjol itu memang canggih kan, itu dapat nomor-nomor kontak kalian sudah dapat semua, tergantung bagaimana cara kalian menghadapinya. Ya intinya nggak usah takut gitu loh, meskipun dikirim kontak kalian. Kalau Anda nggak bayar hari ini, terpaksa data Anda kami sebar. Kalian nggak usah takut, nggak usah blokir. Nomor yang nagih, yang WA kalian itu jangan kalian blokir. Kalau kalian blokir, nanti ketahuan kalau kalian takut dan panik. Akhirnya dari pihak penagih menakut-nakuti kalian terus gitu loh. Bahkan dihubungi di luar kondar kayak gitu. Jadi saran saya, misalkan teman-teman nggak balas, nggak apa-apa. Yang penting jangan diblokir, gitu aja sih. Itu saran. Kalau teman-teman mau blokir ya boleh-boleh aja sih. Seperti itu ya. Jadi masalah menghubungi di luar kondar itu ada potensi teman-teman ya. Ada potensi. Jadi mau nggak mau ya kalian harus terima. Seperti itu ya. Kalau pengalaman abang ini gimana? Ini sejauh ini nggak ada sih, nggak ada menghubungi di luar kondar. Tapi kalau dapat WA katanya mau menghubungi di luar kondar kayak gitu kan, dari pihak penagih. Akan dihubungi di kontak-kontak Anda kayak gitu kan. Nanti kalau sudah malu baru bayar. Ya dapat WA kayak gitu, tapi nyatanya sampai sekarang ini aman-aman saja. Sudah lewat 20 hari. Ya. Kemudian di sini saya akan jelaskan juga untuk DC. Apakah ada DC lapangannya? Untuk aplikasi Wahtas sebenarnya nggak ada sih teman-teman. Nggak ada. Kalau kemarin waktu telat 2 minggu itu sempat dapat WA katanya DC mau datang. Tim kolektor mau jemput dana. Itu ya kalau nggak salah sudah 5 kali dapat WA kayak gitu. Tapi nyatanya sampai sekarang sudah 20 hari nggak datang-datang. Tapi untuk aplikasi Wahtas ini memang nggak ada DC-nya sih teman-teman. Misalkan teman-teman telat bayar daerah Jabodetabek, Jawa Barat itu nggak ada sih. Kenapa kok saya bilang nggak ada? Karena subscriber saya banyak yang gagal bayar di bagian Jabodetabek, Jawa Barat itu kan. Bahkan ada yang 1 tahun itu aman gitu loh. Nggak ada yang didatangi. Misalkan aplikasi Wahtas ini nantinya ada DC lapangannya, nanti saya update. Jadi saya kasih informasi buat teman-teman biar teman-teman tahu, oh daerah sini ada yang datangi kayak gitu. Karena setiap hari tuh banyak subscriber yang sharing sama saya. Tapi satu pun nggak ada yang datangi. Jadi intinya ya nggak ada DC-nya. Misalkan teman-teman telat bayar ya resikonya ya DC mau datang kayak gitu kan, WA. Itu hanya nakut-nakuti, sama jadi teror intinya. Makanya kalian harus kuat mental. Jadi seperti itu teman-teman ya, untuk aplikasi Wahtas sejauh ini masih aman. Misalkan di bulan depan ada DC-nya, nanti saya infokan lah ya. Misalkan sebar data ataupun datang DC ke rumah atau ke tempat kerja misalkan ada, nanti saya update lagi seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.